ajaran Kitab Wahyu terkini. Datang dari belahan dunia, hamba-hamba yang dipilih Allah, menggenapi semua rencananya, kegerakan akhir zaman. Salam sejahtera saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 5 Februari tahun 2023, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema perjamuan kawin anak domba. Ini dari Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai ke-10. Nanti saudara akan saya terangkan sebetulnya perjamuan kawin anak domba itu kejadiannya seperti apa. Dan ternyata perjamuan kawin anak domba yang disebut di dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10 itu bukan seperti halnya perjamuan kawin yang kita sering lihat, kita sering diundang, itu tidak seperti itu. Tetapi perjamuan kawin anak domba itu ternyata adalah menyatunya kembali jiwa-jiwa dari tubuh kebangkitan orang-orang benar, tubuh kemuliaan orang-orang benar di sepanjang zaman. Saudara, ini yang tertulis di Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai dengan 10 nanti kita akan baca. Saudara, pernah suatu ketika Tuhan Yesus itu berkata di dalam Matius pasal 22 ayat 29 sampai 30, pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Tetapi justru kenapa di dalam Wahyu pasal 19 ini ada perjamuan kawin anak domba? Padahal jelas di dalam Wahyu pasal 19 ini tubuh orang-orang yang masuk di dalam perjamuan kawin anak domba itu semua sudah berada di dalam tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan. Nah, ini saudaraku yang akan saya terangkan supaya saudara mengerti. Karena Tuhan memang pernah berbicara dalam Matius pasal 22 ayat 29 sampai 30 bahwa pada waktu kebangkitan itu orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nanti kita akan baca ayatnya. Kemudian lalu mengapa di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10 ini justru di dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan ini ada acara yang di dalam bahasa kitab Wahyunya disebut perjamuan kawin anak domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata yang dimaksud Tuhan, yang dimaksud Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 22 ayat 29 sampai 30 itu nanti kita akan baca, di mana Tuhan berkata bahwa ketika nanti manusia itu dibangkitkan, manusia tidak akan kawin dan tidak dikawinkan. Itu yang dimaksud oleh Tuhan adalah pernikahan antara tubuh dengan tubuh. Saudara, yang kemudian ditandai dengan menjadi satu tubuh. Kalau dalam bahasa sekarang disebut hubungan suami istri, di mana hubungan daging suami istri dengan tanda sperma dan ovum yang menyatu ini, saudaraku, sebetulnya hubungan jasmania yang tidak kekal. Makanya ketika orang-orang itu diberkati, ya saudaraku, banyak pendeta memberkati. Itu kalau memberkati nikah itu kemudian selalu diakhiri dengan hanya maut yang memisahkan. Saudaraku, jadi dan memang saudaraku seperti yang dikatakan Tuhan juga, ini satu rahasia yang dalam, ya saudaraku. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar, suami istri di dunia ini saudaraku hampir 99% itu meninggalnya tidak bareng. Saudaraku, ini harus betul-betul saudara siap mental.
Karena suami istri itu hampir 99% itu meninggalnya tidak bareng. Saudara, ini saya sampaikan berulang-ulang kali. Dan setelah itu posisinya di surga itu juga bisa menjadi berbeda. Karena apa yang diperbuat juga berbeda. Saudaraku, apa yang diperbuat itu juga berbeda. Maka nanti ketika di surga pun akan menempati tempat yang bisa jadi berbeda. Puji Tuhan kalau tempatnya di dalam kerajaan surga nanti menjadi sama, itu luar biasa sekali. Kemudian saudaraku, ada lagi istilah yang sangat tenar ini saudaraku, swarga nunut neraka katut. Katanya seperti itu saudaraku. Sebetulnya itu istilah yang kurang tepat saudaraku. Sebab ketika seorang suami misalkan saudaraku meninggal di dalam iman, kemudian sang istri ini masih hidup, kemudian berlarut-larut dalam dosa, kemudian meninggal juga saudaraku, ya akhirnya nggak bisa ikut ke surga. Suaminya yang hidup dalam iman, dalam keadaan baik, itu saudaraku nggak bisa diikuti kalau istrinya ternyata yang ditinggal itu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan perbuatan dosa. Meskipun mereka pernah menjadi suami istri, ya akan tetap beda tempatnya saudaraku. Itulah sebabnya saudaraku saya menyampaikan rahasia ini, rahasia pernikahan anak domba, perjamuan kawin anak domba itu sebetulnya artinya apa? Nanti saya akan terangkan. Sebagai ayat pertama kita akan membaca 1 Korintus 6 ayat 14 sampai 17. Ibu Tami mohon dibacakan. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Amin. Cukup sampai di sini. Saudara, di sini dikatakan kalau menjadi satu tubuh itu bukan hanya orang yang nikah ya saudaraku. Orang yang tidak menikah tetapi kumpul kebo itu dikatakan juga mereka menjadi satu daging di dalam keinginan daging ya saudaraku. Nah melalui nikah itu kemudian menjadi sesuatu yang diberkati oleh Tuhan saudaraku. Tetapi saudaraku, ini adalah nikah di dunia ini. Sedangkan nikah yang dimaksud di dalam kitab Wahyu pasal 19 itu nanti beda, yaitu menyatunya tubuh-tubuh kemuliaan dari orang-orang benar. Dan ini pesertanya banyak. Saudaraku, kalau nikah kan cuma 1 orang, 2 orang, ya ada nikah massal, tapi tidak semassal di akhir zaman ini. Saudaraku, perjamuan kawin anak domba itu nanti pesertanya bisa jutaan, bahkan mungkin bisa miliaran. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan membaca kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-23 dan 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Ini Adam dan Hawa ya, nikah yang diberkati. Mereka juga menjadi satu daging. Saudaraku, yang tadi yang tidak menikah tetapi kumpul kebo, saudaraku, itu juga menjadi satu daging di dalam kejahatan, di dalam ketidakkudusan. Tetapi yang diberkati oleh Tuhan seperti Adam dan Hawa, mereka juga menjadi satu daging. Saudara, nanti akan saya jelaskan perbedaan nikah jasmani dengan nikah rohani di Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 sampai ke-10. Saudara, ini yang disebut Tuhan bahwa
kawin atau dikawinkan dalam Matius pasal 22 ayat 29 sampai 30, yaitu pernikahan manusia darah dan daging. Sudah perhatikan ya, yang disebut oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 22 ayat 29 sampai 30 itu adalah pernikahan manusia darah dan daging yang bisa dipisahkan oleh maut. Saudaraku, jadi pernikahan darah dan daging itu bisa dipisahkan oleh maut. Tetapi pernikahan rohani di dalam Wahyu pasal 19 itu tidak bisa dikalahkan oleh maut, tidak bisa dipisahkan oleh maut. Saudaraku, sedangkan di dalam perjamuan kawin anak domba dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10 itu bukan perkawinan darah dan daging. Saudara simak baik-baik ya. Jadi saudara nanti tidak menjadi bingung lagi bahwa nanti setelah hari kebangkitan itu orang kawin dan mengawinkan, kawin dan dikawinkan seperti yang disebut Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat 20 sampai 30. Kepada orang Saduki Tuhan Yesus itu menjelaskan, kamu sesat karena kamu menganggap bahwa setelah kebangkitan itu akan ada perkawinan daging, perkawinan hawa nafsu. Oh tidak, saudaraku. Di dalam perjamuan kawin anak domba dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10 itu bukan perkawinan darah dan daging. Saudaraku, bukan perkawinan yang menimbulkan nafsu syahwat. Kemudian manusia berhubungan badan, kemudian melahirkan anak, tidak seperti itu. Di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10 itu perjamuan kawin anak domba. Itu bukan perkawinan yang menimbulkan hawa nafsu, ingin berhubungan seks, itu bukan. Sudah, tetapi pikiran orang Saduki ini keliru, mengira bahwa setelah kebangkitan itu masih ada hubungan seks dan lain sebagainya. Sudah, maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu sesat, kamu tidak mengerti firman Tuhan maupun kuasa Tuhan. Saudara, Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10, perjamuan kawin anak domba itu bukan perkawinan darah dan daging, tetapi menyatunya kembali tubuh kemuliaan, jiwa-jiwa yang sudah diubah oleh Tuhan dalam tubuh kemuliaan, orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa 1 Korintus 6 ayat 17. Saudara, dan sekali lagi, perjamuan kawin anak domba itu pesertanya itu orang banyak. Saudara, jadi itu bukan satu pesta perkawinan yang membuat saudaraku nanti ada unsur nafsu keinginan seksual, tidak. Perjamuan kawin anak domba itu satu peristiwa di mana jiwa-jiwa, tubuh-tubuh kebangkitan, orang-orang benar dari awal zaman sampai akhir zaman itu disatukan lagi. Itulah yang disebut dengan perkawinan anak domba. Itu bukan menyatunya tubuh dan tubuh, bukan menyatunya nafsu laki-laki dan nafsu perempuan, tetapi menyatunya jiwa-jiwa di dalam kebenaran. Orang-orang yang dibangkitkan, saudaraku, saya sampaikan ini. Jadi peserta dari perjamuan kawin anak domba itu orang banyak. Menyatunya Tuhan Yesus dan orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Dan orang-orang yang diungsikan kemudian diangkat juga ketika Tuhan Yesus Kristus datang di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9, saudaraku. Dan juga orang-orang yang dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang sejak awal zaman hingga akhir zaman. Jadi bertemunya jiwa-jiwa, tubuh-tubuh kebangkitan dari orang-orang benar, itulah yang disebut dengan istilah perjamuan kawin anak domba. Makanya Tuhan katakan di dalam tubuh kebangkitan itu kamu tidak kawin dan tidak dikawinkan, tidak kawin dan mengawinkan.
Karena di dalam perjamuan kawin anak domba itu adalah bahasa untuk bertemunya kembali jiwa-jiwa orang yang benar. Saudaraku, nanti saya akan jelaskan. Jadi saudara, saya ulangi lagi, di dalam perjamuan kawin anak domba itu pesertanya banyak. Kalau perjamuan kawin biasa kan pesertanya itu sedikit, saudaraku, tapi perjamuan kawin anak domba itu pesertanya bisa jutaan atau bahkan miliar. Saudaraku, ketika hal ini belum dijelaskan oleh Tuhan, dahulu saya itu bingung, saudaraku, tentang Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, tentang lahirnya anak laki-laki yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Itu dulu saya bingung, mengapa bisa anak laki-laki itu 3,5 tahun kemudian menikah dengan ibu yang melahirkannya sendiri. Ini kan aneh banget. Sebenarnya dulu saya bingung, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 5, maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tetapi nanti 3,5 tahun kemudian dia datang, saudaraku, menjemput mempelai wanitanya. Mempelai wanitanya siapa? Ibu dewe, saudaraku. Ini membuat bingung. Sudah, setelah Tuhan memberikan satu penjelasan yang demikian detail, saudaraku, ternyata Wahyu pasal 19 itu bukan pernikahan seperti itu. Bukan pernikahan seperti yang dibayangkan orang Saduki, tetapi menyatunya jiwa-jiwa di dalam tubuh kebangkitan, di dalam tubuh kemuliaan. Jiwa-jiwa orang benar yang bersatu itu di dalam bahasa rohani disebut dengan perjamuan kawin. Makanya kalau orang mau meninggal itu mimpinya mimpi apa? Jadi manten, ya saudaraku, ada yang seperti itu. Saudaraku, tetapi itu pun ada beberapa arti. Mimpi jadi manten, saudara jangan takut kemudian wah ini sudah mau meninggal, jangan juga ya saudaraku, karena mimpi jadi manten itu bisa juga berarti, saudaraku, dia itu dekat sama Tuhan, sudah sangat dekat dengan Tuhan, hubungannya kepada Tuhan itu sedemikian dekat. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi peserta dari perjamuan malam kawin anak domba itu banyak, tidak seperti perjamuan kawin manusia darah daging itu satu persatu. Sudah, jadi ketika belum dijelaskan tentang hal ini, dahulu itu saya bingung mengenai Wahyu pasal 12 ayat 5. Anak laki-laki yang harus masuk langsung dibawa Allah dan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini 3,5 tahun kemudian dia turun menjemput mempelainya. Wong kayak 3,5 tahun kok langsung jadi manten, saudaraku. Jadi manten karo sapa, karo ibu dhewe. Aneh. Saudaraku, oleh karena itu begitu Roh Kudus memberikan satu penerangan ini, saudaraku, perjamuan malam kawin anak domba itu ternyata bukan perkawinan seperti yang dibayangkan orang Saduki. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu sudah tidak ada kawin-kawinan. Orang cinta-cintaan di bawah pohon, saudaraku. Orang menikmati keinginan-keinginan daging seksual, saudaraku. Di kerajaan 1000 tahun damai sudah tidak ada itu, tetapi akan hidup seperti malaikat di surga. Tuhan itu ngomongnya tidak mencela-mencela. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi di dalam tubuh kebangkitan itu tidak ada kawin-kawinan. Nanti di sana ada hubungan seks, melahirkan anak, nggak ada, saudaraku. Perjamuan malam kawin anak domba itu adalah bertemunya roh jiwa orang-orang benar, menyatunya kembali jiwa-jiwa orang benar. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi ini saya menjadi jelas setelah Roh Kudus memberikan satu penerangan bahwa ternyata perjamuan kawin anak domba itu adalah ketika jiwa-jiwa tubuh kebangkitan orang benar itu disatukan. Itu bahasanya adalah pernikahan anak domba. Saudaraku, jadi saudara harus mengerti ya, kalau dulu ini kita bingung, saya pun bingung waktu belajar Alkitab awal-awal itu, saudaraku. Dulu bingung, anak yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 itu sopo? Ujuk-ujuk 3,5 tahun kok
langsung dadi manten. Dadi manten karo ibuke dhewe. Saudaraku, yang diungsikan itu kan ibunya sendiri. Saudaraku, ini lucu. Tetapi setelah Roh Kudus memberikan satu penerangan, saudaraku, ini luar biasa. Memang di sana waktu belum diterangi Roh Kudus itu terlihat membingungkan. Wanita yang berpakaian matahari, bulan dan bintang itu melahirkan anak yang akan menggembalakan segala bangsa dengan dada besi. Ini Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 5. Kemudian anaknya itu Harpaso. Saudaraku, kemudian wanita itu diungsikan ke Eremos selama 1260 hari. Kemudian di Wahyu pasal 19, anak laki-laki itu menikah dengan mempelai yang diungsikan tadi, yang secara hurufiah itu adalah ibunya sendiri. Saudaraku, jadi ini kalau tidak ditelaah dengan satu roh pewahyuan nggak akan bisa. Nah, saudaraku, ternyata maksud pernikahan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10 itu adalah bersatunya kembali jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan, bukan pernikahan darah dan daging. Tuhan Yesus yang sudah bersatu dengan Bapa. Ini yang pertama, saudaraku. Dan orang-orang yang Harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima bersatu dengan orang-orang yang tadi diungsikan, bersatu juga dengan orang-orang benar dari segala zaman yang dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang, meskipun semuanya menduduki tingkatan yang berbeda di dalam kerajaan 1000 tahun damai, dan selanjutnya di Yerusalem baru tingkatannya beda-beda. Tetapi ketika semuanya itu bertemu, Tuhan Yesus dengan orang-orang yang Harpaso, saudaraku, bertemu dengan orang-orang yang diungsikan, kemudian diangkat gereja, kemudian bertemu juga dengan orang-orang yang dibangkitkan, saudaraku, itulah suasana perjamuan kawin. Saudara, jadi di sana bukan perjamuan kawin lahiriah yang kemudian nanti membangkitkan hasrat seksual, tidak. Di Wahyu pasal 19 itu kita akan membaca Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10. Ya, dibacakan. Perjamuan kawin anak domba. Iya, perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Amin. Terus, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Iya, sampai di sini dulu. Jadi ini yang jadi pengantin ini adalah anak laki-laki yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 5. Loh, dadi mantene karo sapa? Saudaraku, jadi bingung kan dengan yang diusikan tadi, dengan wanita yang berpakaian matahari, bulan dan bintang, itu ibu dhewe. Saudaraku, jadi artinya tidak demikian. Artinya di Wahyu pasal 19 itu adalah ketika tubuh-tubuh kebangkitan orang benar, baik yang menempati ruang Maha Kudus, ruang kudus maupun pelataran itu bertemu, dibangkitkan oleh Tuhan. Saudaraku yang sudah Harpaso, kemudian mereka yang diungsikan dan orang-orang yang dibangkitkan dari segala zaman itu bertemu. Itu suasana perjamuan malam kawin anak domba. Jadi sudah tidak menjadi bingung lagi. Jadi perjamuan malam kawin anak domba itu bukan bertemunya daging dengan daging yang menimbulkan hasrat seksual, tidak, saudara. Tetapi ini bertemunya kembali jiwa-jiwa. Seperti ada satu ayat, kamu tercipta, saudaraku, roh akan kembali menyatu kepada Allah, tetapi debu akan kembali menjadi tanah. Itu saudaraku ada tertulis firman yang kurang lebih seperti itu. Ayat 8 dilanjutkan, Wahyu pasal 19. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku,
Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Amin. Saudaraku, jadi di sini ada beberapa kedudukan ketika perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba itu merupakan suasana ketika tubuh, jiwa, tubuh kebangkitan dan jiwa-jiwa yang sudah berada di dalam kemuliaan itu bersatu kembali, bertemu kembali. Itulah suasana perjamuan kawin anak domba. Ada yang menempati ruang Maha Kudus, ada yang menempati ruang kudus, dan ada yang menempati pelataran bait suci Allah. Ini Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan 10. Ini bukan bertemunya daging dengan daging. Jadi setelah kebangkitan itu nggak ada kawin-kawinan, saudaraku. Nggak ada orang berhubungan seks lagi, saudaraku. Tuhan ngomong sangat tegas. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan anak domba itu adalah bahasa untuk menunjukkan bersatunya kembali tubuh-tubuh kebangkitan, tubuh-tubuh kemuliaan dari orang-orang benar di segala zaman. Baik orang yang harpaso, saudaraku, orang yang diungsikan, maupun orang yang dibangkitkan oleh Tuhan dari segala zaman ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca ini cara pikir dari orang Saduki, saudaraku. Jadi pernikahan anak domba ini bukan pernikahan seperti yang diangan-angankan oleh orang-orang Saduki di Matius pasal 22 ayat yang ke-23 sampai 33. Pernikahan yang menghasilkan kenikmatan daging, kenikmatan tubuh, keluarnya sperma dan ovum. Bukan pernikahan seperti itu. Kita akan baca Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Iya, orang Saduki. Terus Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. ayat 25. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah diberistrikan dia. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi ini ceritanya ada seseorang yang menikah secara benar 7 kali, saudaraku. Dan orang Saduki ini bertanya dengan pertanyaan yang menjebak Tuhan Yesus, saudaraku. Nikahnya itu 7 kali. Terus orang Saduki tanya, Tuhan, ini nanti suaminya siapa di hari kebangkitan? Ini nanti suaminya siapa di kerajaan 1000 tahun damai? Ini nanti suaminya siapa di Yerusalem baru? Padahal ketujuh-tujuhnya ini nikahnya benar loh, saudaraku. Kalau sudah membaca di dalam ayat-ayat yang ke-24 sampai dengan 28, itu ketujuh orang itu nikahnya benar, saudaraku. Dan ini menjadi satu pertanyaan untuk menjebak Tuhan Yesus, pertanyaan yang mencobai. Saudaraku, siapakah di antara 7 orang ini yang menjadi suami perempuan itu di kerajaan 1000 tahun damai di Yerusalem baru? Saudara, ini pertanyaan yang menjebak Tuhan Yesus. Apa jawab Tuhan? Kita akan baca. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi Tuhan Yesus menjawab. Ini orang yang menganggap bahwa nanti setelah kebangkitan itu, saudaraku, nanti ada kawin-kawinan lagi.
ada hubungan seks lagi, ada keinginan nafsu seks lagi. Saudaraku, Tuhan Yesus katakan kamu itu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini kata Tuhan, dan itu tidak akan dirubah sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang, sampai perjamuan kawin anak domba. Saudaraku, jadi perjamuan malam kawin anak domba itu bukan masalah perkawinan seperti yang dibayangkan orang Saduki. Sudah dilanjutkan. Yuk. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah yang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Amin. Saudaraku, jadi perjamuan malam kawin anak domba di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10 itu saya tegaskan. Itu adalah peristiwa satu, saudaraku, yang pertama, ini terjadinya pertemuan tubuh-tubuh kebangkitan dari orang-orang benar, baik orang-orang benar yang harpaso di Wahyu pasal 12, orang-orang benar yang diungsikan selama 1260 hari, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, mereka diungsikan ke Eremos untuk disempurnakan, saudaraku, maupun orang-orang benar yang dibangkitkan ketika Wahyu pasal 19 itu digenapi. Itu ada orang benar dari zaman Adam sampai dengan nanti Tuhan Yesus Kristus itu datang. Nah, peristiwa besar bertemunya tubuh-tubuh kebangkitan orang benar itu disebut perjamuan malam kawin anak domba. Dan perjamuan malam kawin anak domba ini disebut juga sebagai saat pengadilan kursi Kristus, Bema Kristus. Saat Tuhan nanti menentukan, oh posisimu di ruang Maha Kudus, oh posisimu di ruang kudus, oh posisimu di pelataran. Saudaraku, jadi orang-orang yang mati di zaman Antikris pun itu masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Kalau saudara membaca di kitab Wahyu pasal yang ke-20 itu, saudaraku, masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Orang-orang yang bangkit di dalam kebenaran itu masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saudara, saat ini saya hanya ingin menerangkan mengenai perjamuan kawin anak domba dan arti yang sesungguhnya. Karena kalau ini tidak diterangkan, orang tidak akan bisa memahami Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Siapa yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu? Saudaraku, kenapa 3,5 tahun kemudian dia turun? Kemudian dia kawin dengan ibunya sendiri yang melahirkannya. Saudaraku, ini bahasa rohani, dan ternyata, saudaraku, setelah Roh Kudus memberikan satu hikmat dan makrifat, Tuhan menerangkan bahwa perjamuan malam kawin anak domba itu adalah suasana bertemunya tubuh-tubuh kebangkitan, tubuh-tubuh kemuliaan orang-orang benar di segala zaman. Itulah perjamuan kawin anak domba. Jadi setelah kebangkitan itu tidak ada kawin-kawinan. Saudaraku, seperti kata Tuhan Yesus, kamu akan hidup seperti malaikat di surga. Jadi kiranya ini Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan pengertian. Lewat ini saudara akan makin memahami rahasia tentang Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Siapa itu yang harpaso? Siapa itu yang diungsikan? Nanti perlahan-lahan akan saya jelaskan. Saya akhiri pemberitaan firman ini.